Halo, perkenalkan nama saya Desi Kristiana Delfahi, NIM 2003020084, kelas C semester 1, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pengantar sosiologi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penjelasannya. Pengantar sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Menurut Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Contohnya disintegrasi reformasi, munculnya kapitalisme akhir abad 15, revolusi industri abad 18, dan revolusi Prancis. Masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Norma masyarakat. William Graham Sumner dalam bukunya Folkways mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan atau folkways, cara yang lazim dan wajar, serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Contoh berjabat tangan atau cara makan. Yang kedua, tata kelakuan atau mores, gagasan yang kuat tentang salah dan benar, yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Contoh tabu. Yang ketiga, lembaga sosial, sistem hubungan sosial yang terorganisasi, yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contoh, lembaga keluarga, agama, pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Yang keempat, hukum atau law, tata kelakuan yang terkodifikasi sanksinya jelas. Contoh, KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang terakhir, nilai atau value. Gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti, contoh nilai tentang virginitas. Etnosentrisme dan eksonentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Kebudayaan sendiri menjadi patokan baik buruk, benar salah, tinggi rendah, berharga dan tidak berharga. Eksonentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing atau gagasan, produk, gaya sendiri dianggap inferior. Sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk lain yang di seluruh perilakunya dikendalikan naluri atau insting, manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Oleh karena itu, manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaannya harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Sosialisasi sendiri adalah proses di mana seorang anak belajar menjadi anggota masyarakat yang berpartisipasi. Yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan-peranan atau roles. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Agen-agen sosialisasi. Fuller dan Jacobs mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama, yakni yang pertama keluarga, merupakan agen sosialisasi pertama dan utama. Yang kedua teman bermain, agen sosialisasi pada tahap permainan, dan yang terakhir sekolah media massa. Macam-macam sosialisasi. Bergen dan Luckman memilah menjadi yang pertama, sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui di mana dia menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, sosialisasi sekunder,
Proses berikutnya memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor. Yang pertama, imitasi atau peniruan. Yang kedua, sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain. Yang ketiga, identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain. Dan yang terakhir, simpati atau ketertarikan seseorang pada pihak lain. Syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang Gillen dan Gillin memilihnya menjadi: yang pertama, proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, atau konflik. Kimball Jung membedakannya menjadi oposisi yang mencakup persaingan atau competition, dan pertikaian atau konflik, kerjasama atau cooperation yang menghasilkan akomodasi. Yang kedua, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran. Mengikuti pemikiran Mead, Herbert Blumer mengemukakan tiga pokok pikiran interaksionisme simbolik, yakni bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut baginya, bahwa makna yang dimiliki sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial antar individu, bahwa makna diperlakukan atau diubah melalui proses penafsiran yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Status dan peranan. Salah satu perhatian para ahli sosiologi adalah struktur sosial. Struktur sosial adalah pola perilaku yang berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Dalam membahas struktur sosial, ada dua konsep penting di dalamnya, yaitu status dan peranan. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Yang kedua, peranan atau roles adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya atau kelas sosial. Kelas sosial sendiri merupakan subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda dibanding kelas sosial lainnya, ditentukan oleh kedudukan sosial ekonominya dalam masyarakat atau kekayaan, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, identifikasi diri, keturunan, partisipasi kelompok, dan pengakuan orang lain. Kelompok sosial. Menurut Robert Camerton, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan yang ditandai. Sering terjadi, pihak-pihak yang berinteraksi mendefinisikan diri sebagai anggota kelompok yang memenuhi ketiga kriteria. Kelompok kemasyarakatan atau societal group, kelompok yang hanya memiliki kesadaran jenis, contoh laki-laki, perempuan. Yang kedua, kelompok statistik atau statistical group, kelompok yang tidak memenuhi ketiga kriteria, contoh kelompok balita. Institusi sosial. Menurut Sarjono Sekanto, institusi sosial merupakan himpunan norma-norma dari berbagai tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan. Bentuk institusi sosial menurut Sarjono Sekanto, bentuk institusi sosial meliputi yang pertama bentuk konkret asosiasi, contoh
bentuk khusus peraturan perkuliahan dan persyaratan akademis yang berlaku di beberapa universitas. Yang kedua, bentuk abstrak atau institusi, contoh serangkaian norma pendidikan tinggi yang bersifat umum. Kekuasaan dan dominasi. Menurut Weber, kekuasaan adalah kemungkinan memaksakan kehendak terhadap perilaku orang lain. Kekuasaan tidak sama dengan dominasi. Dominasi terjadi bila yang berkuasa memiliki wewenang untuk berkuasa berdasarkan aturan yang berlaku. Kelompok-kelompok sosial. Latar belakang, manusia adalah makhluk sosial, ingin berkumpul antara satu dengan yang lain. Contoh Adam dan Hawa. Tanpa kawan atau teman hidup, menjadi hampa dan bahkan terjadi distabilitas sosial atau stres. Oleh karena itu, tercipta kelompok sosial. Kelompok sosial diantaranya keluarga, masyarakat, kumpulan, organisasi, dan lain-lain. Hubungan manusia dalam kelompok sosial adalah untuk saling tolong-menolong. Syarat-syarat anggota kelompok. Anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, dalam kelompok ada hubungan timbal balik antar anggota. Dan yang terakhir, ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Inilah penjelasan saya tentang pengantar sosiologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.